Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Ianya sungguh bijak dan lestari. Kata bismillah dan salam mengawal diri. Izinkan saya menyampaikan materi tentang aksiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Fatmasari. Saya salah satu mahasiswa doktoral administrasi publik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan salah satu tugas dari mata kuliah filsafat administrasi publik tentang aksiologi dalam filsafat. Yang pertama tentang latar belakang. Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu. Menurut Henderson dan Sadullah, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Dalam kajian filsafat ilmu yang menjadi tiang penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, salah satunya adalah aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang kegunaan dan manfaat dari ilmu pengetahuan itu. Seni administrasi dikenal dengan scientific art karena didasarkan pada sekelompok prinsip yang telah teruji kebenarannya. Melalui administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu adalah sifat apa yang diteliti dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola dengan baik untuk mengukur, melayani, melindungi kepentingan umum. Pada makalah ini, saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian aksiologi dalam filsafat itu sendiri. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep aksiologi dalam ilmu administrasi publik. Yang ketiga, bagaimana filsafat administrasi publik dalam implementasinya. Dan yang keempat, bagaimana terkait prinsip seorang mempelajari filsafat. Pembahasan yang pertama yaitu tentang aksiologi dalam filsafat. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Kata atau istilah aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi ilmu atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya dipandang dari sudut pandang kefilsafatan, menurut Kassoff tahun 1992. Dalam kefilsafatan keilmuan, aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai atau value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu yang wajib dipatuhi baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Aksiologi dapat dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan, kemudian dibedakan menjadi 2 fungsi. Yang pertama, kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori. Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utamanya, digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal. Bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Fungsi pertama dari aksiologi adalah unsur teoritis itu sendiri. Yang kedua adalah kegunaan secara praktis. Secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Nilai-nilai yang dibahas di dalam aksiologi kemudian juga berfungsi membantu setiap manusia atau individu untuk memberi penilaian dengan cermat. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang perlu dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Pemahaman tentang semua pengetahuan di dalam aksiologi kemudian dibantu menciptakan keteraturan adalah adat istiadat yang baik, sekaligus bisa diterima oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah bahkan di dunia. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kata-kata yang adil dan tidak ada yang tidak jujur, ada sesuatu yang adil, curang, benar, dan salah atau baik dan tidak baik.
artinya bentuk perlawanan. Selanjutnya pada aksiologi dalam ilmu administrasi publik. Keilmuan mempelajari ilmu administrasi dalam penerapannya dilakukan dengan pendekatan yang harus diutamakan. Menurut Ahmad ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmu dan pendekatan manusiawi. Demikian pula dengan administrasi, perlu pembinaan dan pengembangan antara lain dengan menerapkan filsafat administrasi yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan, bangsa, dan negara. Maka sudah seharusnya paradigma keilmuan yang dibentuk harus menempati posisi yang sangat penting dalam pemandu gerak keilmuan administrasi. Administrasi itu timbul bersama-sama dengan peradaban manusia. Akan tetapi dalam hal administrasi pada umumnya belum dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Administrasi sebagai sebuah ilmu pada saatnya adalah pemerintahan yang membutuhkan proses kerja untuk mencapai tujuan, menurut Xiaoyan 1989. Secara basis aksiologi menjelaskan bahwa untuk menciptakan para birokrat-birokrat yang mana mereka bertanggung jawab untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap realita-realita yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana filsafat administrasi publik dalam implementasinya. Implementasi filsafat administrasi publik di pemerintahan dalam hal ini kantor tempat saya bekerja adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau secara normatif diatur oleh Peraturan Gubernur tentang SOTK. Dalam SOTK tersebut mengatur tentang tugas pokok dan fungsi yang menjadi dasar utama sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi di daerah, telah disusun regulasi dalam mewujudkan 8 area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen aparatur, penguatan sistem pengawasan dan penguatan. Akuntabilitas 8 area perubahan ini disusun saling berkesinambungan sehingga menjadi beberapa sistem yang mengatur, seperti digitalisasi untuk absensi dan harmonisasi sistem perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, pelayanan publik melalui sistem operasional prosedur atau yang biasa dikenal dengan SOP. Aksiologi akan sangat berperan pada proses penyusunan peraturan perundangan daerah mulai dari naskah akademik, yaitu dalam hal ini adalah dari segi keilmuan, turun menjadi nilai-nilai atau norma-norma yaitu atau peraturan perundangan yang akan menjadi pedoman sehingga akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan. Selanjutnya, bagaimana terkait prinsip seorang mempelajari filsafat? Berfilsafat merupakan cara berpikir tentang sesuatu, artinya ingin mengetahui sesuatu apa dan bagaimana. Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu. Menurut Henderson dan Sadullah, filsafat diartikan sebagai pandangan kritis yang mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada. Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Menurut Surya Sumantri sendiri, berfilsafat juga berarti mengkoreksi diri. Seperti keberanian berterus terang, seberapa jauh dan seberapa kebenaran itu bisa kita jangkau. Dari beberapa kutipan tulisan ilmiah para ahli dapat menjelaskan bahwa kita mempelajari filsafat adalah berbicara tentang ilmu, berpikir, ingin tahu, keterbatasan, sehingga terdapat sebuah proses seseorang mendapatkan alasan yang tepat untuk menjadi lebih bijaksana dalam bertindak dan memutuskan sebuah masalah. Menurut saya, semakin tinggi keilmuan filsafat seseorang akan kembali kepada manusia yang nol, artinya semuanya dimiliki dan diatur oleh pencipta. Karena kita berbicara tentang filsafat, berbicara tentang ilmu, nasihat, saya sedikit memberikan atau membacakan isi dari Gurindam 12, yang mana pada pasal kelima. Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini adalah gubahan dari Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad yang menuliskan Gurindam 12 pada tahun 1847 Masehi.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.